Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 171, Pembunuhan Taman. Ji Fei langsung mengulurkan tangan dan memeluk Li Ruoxi erat-erat. Li Ruoxi memegang tangan Ji Fei dengan sangat santai, seperti gadis kecil yang bahagia memegang tangan orang dewasa. Tiba-tiba dipeluk oleh Ji Fei, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan tegang. Saat itu, kedua orang itu kebetulan sampai di sebuah sudut, di mana lampu di kedua sisinya rusak dan gelap. Tubuh Li Ruoxi gemetar, dan hatinya penuh penyesalan. Pria ini tidak akan tiba-tiba menjadi kebinatangan karena ciuman dan berpegangan tangan hari ini, dan apakah dia akan berperilaku seperti binatang padanya. Saat dia hendak melawan, Ji Fei memeluknya lebih erat. Detik berikutnya, dia membungkuk dan langsung mengangkat sang putri, dan dengan cepat melompat ke samping. Bang bang bang, tiga suara datang dari belakang. Li Ruoxi melihat dengan cepat dan melihat tiga anak panah mengenai tempat mereka berdiri tadi. Jangan takut, aku di sini. Setelah Ji Fei berbisik, tubuhnya dengan cepat mulai berbentuk es. Suara anak panah yang menghantam tanah terus terdengar dari belakang. Tiba-tiba, Ji Fei berhenti. Li Ruoxi berbalik dan melihat tiga orang berdiri di depannya, masing-masing memegang panah dan mengarahkannya ke Ji Fei. Tutup matamu, jangan lihat, jangan berteriak. Li Ruoxi awalnya sangat ketakutan, tetapi setelah mendengar kata-kata Ji Fei, dia langsung terdiam. Suamiku, aku tinggal bersamamu dan mati bersamamu. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Dekan Zhou, orang terbaik mungkin ada di sampingnya. Saat ini, Ji Fei adalah satu-satunya yang ada di hatinya. Ji Fei tidak menyangka Li Ruoxi akan begitu berani di saat kritis, dan tanpa sadar memeluk Li Ruoxi dua kali. Aku masih menunggumu memberiku seorang anak, apa yang kamu pikirkan? Menjijikan, aku. Sebelum Li Ruoxi selesai berbicara, dia merasakan hembusan angin berdenging di telinganya. Saat dia bangun, bau darah memenuhi hidungnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat tiga orang memegang busur. Tangan mereka menutupi tenggorokan, mata mereka melebar, menatap Ji Fei dengan tidak percaya. Tepat ketika Ji Fei berlari dengan Li Ruoxi di pelukannya, panah-panah mereka ditembakkan pada saat yang bersamaan. Ji Fei dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke kiri dan menghindari tiga anak panah, tapi dia menangkap anak panah paling kiri di mulutnya. Ketika mereka hendak menembakkan panah kedua, Ji Fei menjulurkan kepalanya, dan panah-panah di mulutnya pecah menjadi tiga bagian dan ditembakkan ke tenggorokan masing-masing orang. Sampai kematian mereka, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang mengerti bagaimana Ji Fei melakukannya. Itu adalah panah-panah besi tungsten murni. Ji Fei benar-benar mematahkannya dengan mulutnya, dan ada tiga bagian. Berdebar, serangkaian suara terdengar, dan tubuh tiga orang langsung jatuh. Ji Fei berjalan ke arah mereka, mengambil panah, menurunkan Li Ruoxi, dan memeluknya. Anggap saja kamu tidak melihat apa-apa. Li Ruoxi mengangguk, dan Ji Fei memeluknya dan berjalan ke depan. Tiba-tiba pelatuknya tertarik tajam ke sebuah pohon tinggi. Pria di pohon, sebelum tangan yang menarik pelatuknya melakukan gerakan terakhir, mati, berubah menjadi mayat, dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Li Ruoxi mencondongkan tubuh ke lengan Ji Fei dengan ketakutan. Ji Fei menepuk pundaknya dengan lembut, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, dan terus berjalan ke depan. Dalam jarak kurang dari 1 kilometer jalan, 5 orang silih berganti jatuh dari pohon. Setelah Ji Fei memastikan tidak ada orang di sana, dia menelepon Phoenix, membawa Li Ruoxi kembali ke restoran barat, dan langsung pulang. Sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan melihat Ji Fei dan Li Ruoxi keluar dan meninju kemudi dengan keras. Panggilan siaran gagal, lalu pergi. Setelah Ji Fei sampai di rumah, Li Ruoxi sepertinya masih bermimpi. Dia ingin bertanya pada Ji Fei apakah semuanya baik-baik saja beberapa kali, tetapi terhalang oleh senyum tenang Ji Fei. Jiang Qing dan Li Boyang melihat kedua orang itu kembali, terutama ketika mereka melihat Li Ruoxi bersandar erat di pelukan Ji Fei, seperti wanita kecil. Sangat senang, matanya penuh pertanyaan. Li Ruoxi sangat pemalu dan dengan cepat berkata, saya merasa tidak enak badan. Dia berlari ke atas. Li Boyang dan Jiang Qing memandang Ji Fei, kamu harus bekerja lebih keras.
Ji Fei tahu bahwa kedua lelaki tua itu baik, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, orang tua, saya akan selalu bekerja keras. Pergi, naik ke atas, kedua pria itu mendesak Ji Fei untuk datang. Ji Fei kembali ke kamar. Li Ruoxi sedang mandi dan memanaskan segelas susu untuk Li Ruoxi. Li Ruoxi keluar dari kamar mandi, meminum susu, dan menenangkan diri. Bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah mereka baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Li Ruoxi melihat ekspresi santai Ji Fei dan ingin bertanya. Mengetahui bahwa Ji Fei tidak mau memberitahu, dia akhirnya menahan rasa penasarannya dan tidak berkata apa-apa. Ji Fei menidurkan Li Ruoxi dan pergi ke atap villa, tempat Feng Huang sudah menunggu. Raja Naga, aku sudah selesai. Apakah orang-orang dari masyarakat Tianmen melakukan hal yang benar? Ya, ini adalah informasi dari masyarakat Tianmen. Phoenix menyerahkan satu halaman kertas kepada Ji Fei. Ji Fei tercengang. Masyarakat Tianmen sangat misterius. Saya mendapatkan makalah ini melalui berbagai cara. Organisasi ini tidak hanya berlatar belakang dalam negeri, tetapi juga berlatar belakang asing. Kenapa kamu tiba-tiba muncul setelah menghilang selama bertahun-tahun? Phoenix menggelengkan kepalanya. Ji Fei melihat kertas di tangannya dan kemudian merobeknya. Sepertinya Chen Zongcheng harus menjaganya tetap di depannya. Ini adalah petunjuk. Feng Huang mengangguk. Itu benar. Aku sudah mengevaluasi kemungkinan untuk memaksakan pengakuan darinya. Tapi aku mencoba semua metodeku pada putra ketiga itu. Tapi pada akhirnya mereka tetap tidak mengatakan apa-apa. Rupanya mereka juga menerima semacam pengakuan, intimidasi, atau mereka berbicara di luar pikiran mereka. Ketakutan batin adalah masyarakat Tianmen. Ji Fei melirik ke kejauhan. Ini berarti semakin tinggi masyarakat Tianmen, semakin ketat manajemennya, dan semakin jelas nasib para pengkhianat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan mereka datang untuk membunuh kita lagi dan lagi, kan? Tangan merah muda Phoenix terkepal dan alisnya terangkat. Silakan, Jin Lingbin, temukan cara untuk menangkapnya. Aku akan menggunakannya untuk membuka mulut Jin Minglu, dan pada saat yang sama membuka mulut Chen Zongcheng. Oke, aku akan segera pergi. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Direktur Rumah Kesejahteraan Anak-anak, Zhou, adalah anggota keluarga Zhou dari Zhao, Chen, Zhou dan Ji di kota Ninghai. Namanya Zhou Fenghua, yang berarti keanggunan tiada taraf. Dia adalah Ji orang kepercayaan Guanghui, dan orang kepercayaan Ji Guanghui. Istri saya yang mulia, Zhao Mengchen, adalah saudara perempuan yang baik. Hati Ji Fei menegang, disusul rasa sedih. Phoenix menatap ekspresi Ji Fei. Meskipun hanya ada sedikit perubahan, dia sudah yakin bahwa Ji Fei adalah putra Ji Guanghui. Jika tidak, mengingat ketenangan Raja Naga, bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu? Saya mengerti, silakan dan percepat pelatihan Tai Xiong dan Tai Han dan lainnya. Bagus, setelah Phoenix selesai berbicara, dia menghilang ke dalam kegelapan. Ada sedikit kelembapan di mata Ji Fei. Din Zhou memandang dirinya sendiri, dan dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi dengan keluarga Ji. Dan doanya yang dalam hati agar anak-anak keluarga Ji dapat hidup dengan baik semakin menyentuh daging lembutnya. Mungkin, Dekan Zhou ini dapat memberikan banyak informasi berguna bagi dirinya sendiri. Ji Fei memutuskan untuk mengunjungi Dekan Zhou besok. Di sisi lain, saudara Chen menerima telepon dan mendengar berita bahwa semua pembunuh telah tewas. Dia terkejut saat itu juga dan menjatuhkan gelas anggur di tangannya ke tanah. Bab 172 Rumah Kesejahteraan Anak dibajak. Bagaimana kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya? Chen Zongcheng tidak percaya. Saya mengirim orang untuk menggunakan busur jarak jauh untuk membunuh orang di taman tepi laut. Total 8 orang dikirim, dan semuanya terbunuh. Yang terakhir. Apa yang paling banyak? Chen Zongcheng bertanya dengan cemas. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah Ji Fei menangkap panah tungsten dengan mulutnya, memecahnya menjadi 3 bagian, dan menembak 3 orang, semuanya di tenggorokan. Bagaimana mungkin? Dengan bunyi celepuk, Chen Zongcheng duduk di tanah. Kabar kegagalannya memang cukup mengagetkan, namun kabar kalimat terakhir ini malah lebih mengagetkan, bahkan membuatnya serasa disambar petir. Bagaimana gigi manusia bisa menggigit besi tungsten dan masih mengeluarkannya, mengenai tenggorokan?
Apakah ini masih manusia? Chen, saudara Chen, haruskah kita terus mengejarnya di vilanya, atau haruskah kita mengambil tindakan lain? Chen Zongcheng terdiam sejenak, cahaya dingin melintas di matanya. Segera kirim seseorang untuk membajak rumah kesejahteraan anak-anak di zona pengembangan seharga 20 miliar, dan kemudian menyergap orang baik itu. Ji Fei pasti akan pergi menyelamatkan dan membunuhnya. Berpikir bahwa Ji Fei baru saja pergi ke panti asuhan pada siang hari dan merusak rencana Jin Lingbin, dia pasti khawatir tentang pembajakan panti asuhan. Saudara Chen, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas kali ini. Pihak lain segera menutup telepon. Chen Zongcheng memandangi gelas anggur di tanah dengan ekspresi dingin di bibirnya. Sudah lama sekali sejak seseorang di kota Ninghai membuatku sangat malu. Aku pasti akan membuat mereka menyesal. Bang, saat kakinya menginjak pecahan gelas wine, langsung berubah menjadi bubuk, meninggalkan bekas di ubin lantai. Dia juga sangat marah. Larut malam, hanya satu lampu di halaman panti asuhan yang menyala, dan anak-anak di dalamnya semuanya tertidur. Ji Fei meminta Tian diam-diam mengirim 4 orang dalam kelompok 22 untuk bekerja di tempat tersembunyi. Kedua pria yang bertugas itu menguap dan menunjukkan kelelahan di wajah mereka. Saudara Han, benarkah, rumah kesejahteraan anak-anak, apakah kamu masih perlu melindunginya di malam hari? Salah satu dari mereka berkata dengan tidak sabar. Jujur saja, ku dengar Zhang San datang ke sini untuk menikmati pemandangan hari ini. Itu harus diatur oleh Kakak Ji. Kakak Ji hanya memberi setiap orang satu kesempatan. Jangan lupakan itu. Saudara Ji benar-benar kuat. Adapun Zhang San, dia hanya beruntung. Saat itu, kami bertarung melawan 3 beruang hitam. Jika itu aku pasti bisa mengalahkannya. Lalu kenapa kamu tidak berani berdiri? Aku, siapa? Tiba-tiba mendengar langkah kaki, pria itu langsung waspada. Yang lain melihat ke dalam kegelapan, di mana ada seseorang. Kupikir aku mendengar langkah kaki. Sekarang setelah kamu mendengarnya, Zhang San membiarkanmu melewatkannya terakhir kali. Aku tidak akan membiarkanmu melewatkannya kali ini. Pergilah dan lihat. Mendengus, pergi saja, aku juga bukan vegetarian. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan menuju kegelapan. Tiba-tiba dia merasakan angin kencang datang dari kegelapan. Dia begitu ketakutan hingga dia segera menundukkan kepalanya. Namun ada angin kencang lagi di belakangnya. Engah, sebuah panah menembus bagian belakang jantungnya, dan pria itu meninggal tanpa mengeluarkan suara. Seorang pria lain mendengar suara tersebut dan segera memperingatkan rekan-rekannya. 2 lainnya baru saja melompat keluar dan berjaga-jaga terhadap busur panah, ketika tiba-tiba pelatuknya ditarik ke belakang mereka. Kepulan, 3 peluru menembus tubuh, dan 3 orang tewas jatuh ke tanah. Hingga akhir hayatnya, mereka tidak pernah menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan merekalah yang membunuh mereka. Tentu saja, saya bahkan tidak melihat kemunculan musuh. Para pecundang ini masih bekerja sebagai anjing penjaga di sini. Sial, yang itu baru saja mengatakan 1 lawan 3. Aku hebat sekali. Aku tidak takut gagal, bodoh sekali. Segera bersembunyi. Kakak kedua telah mengambil tanggung jawab untuk menculik orang itu. Ji Fei harus dibunuh hari ini. Orang yang memimpin memberi perintah. Jangan khawatir, bos. Setelah semua orang mengatakan itu, mereka bubar dengan tertib. Kakak kedua meminta seseorang untuk membuang mayat ke-4 orang itu ke halaman. Suara benda berat yang dilempar tiba-tiba mengingatkan Dekan Zhou di dalam. Dia menyalakan lampu dan begitu dia keluar, dia melihat 4 mayat tergeletak di tanah. Aku ingin berteriak ketakutan, tapi leherku terasa sakit dan langsung pingsan. Ikat semua anak dan masukkan mereka ke dalam kamar. Begitu anak kedua memberi perintah, keempat lelaki itu segera bergegas masuk, dan tak lama kemudian terdengar suara tangisan dan kepanikan anak-anak dari dalam. Ketika Dekan Zhou yang koma terbangun, dia tidak segera bangun. Sebaliknya, dia diam-diam merogoh sakunya dan menekan nomor yang telah ditentukan. Karena letak panti asuhan yang selalu terpencil, ia selalu mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya, sehingga ia secara khusus menghubungi kantor polisi dan memasang tombol khusus selama pihak lain menekannya, pihak lain akan segera diberitahu. Saat itu, petugas polisi yang bertugas di kantor polisi tiba-tiba mendengar alarm dan kaget saat melihat letak tanda khusus tersebut. Saya segera menelepon dan melapor ke atasan. Dalam waktu kurang dari 10 menit,
Seluruh kepolisian di kota Ninghai disiagakan, dan bahkan ibu kota-kota Zhao, yang bekerja lembur, pun disiagakan. Dekan Zhou di sini sudah memanjat dan melihat ke arah anak kedua. Tolong jangan sakiti anak itu, jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh saja aku. Anak kedua memandang Dekan Zhou, Pak Tua, kamu bangun cukup cepat. Kami adalah panti asuhan anak-anak di sini. Kami tidak punya uang, hanya anak-anak dan saya, pembajakan Anda benar-benar tidak ada gunanya. Tentu saja kamu tidak punya uang, tapi kamu berguna dan kami harus mengandalkanmu untuk mendapatkan uang. Anak kedua sangat pintar dan tidak langsung mengatakan bahwa sasarannya adalah Ji Fei, agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Dekan Zhou memohon, kami benar-benar tidak punya uang, rumah kesejahteraan anak bergantung sepenuhnya pada sumbangan dari pemerintah dan simpatisan untuk menghidupi dirinya sendiri. Patah, anak kedua menamparkan wajah Dekan Zhou, kamu orang tua, jika kamu tidak punya uang, biarkan pemerintah membayarnya, beri kami 20 miliar, dan itu tidak akan berkurang 1 sen pun. Ah, Dekan Zhou menutup mulutnya dan pipinya langsung membengkak, bagaimana pemerintah bisa memberikan 20 miliar? Patah, yang kedua menamparkan saya lagi, kalau kamu tidak membayar, kamu akan mati. Bunuh aku, jangan bunuh anak itu, wuho. Anak-anak yang mendengar suara itu berteriak ketakutan. Dalam kegelapan, pria tangguh itu datang untuk memeriksa pos, kebetulan mendengarnya, dan melihat 5 orang di dalam dengan senjata di tangan, dan 4 mayat tergeletak di halaman, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia dengan cepat berlari keluar lebih dari 20 meter, dan memutar nomor telepon Ji Fei. Saat Ji Fei berbaring, ponselnya tiba-tiba berdering, khawatir akan membangunkan Li Ruoxi. Dia dengan cepat menekan tombol untuk menghubungkan. Saudara Ji, panti asuhan anak-anak dibajak oleh 5 orang bersenjata. Wajah Ji Fei menjadi gelap, di mana orang yang kamu kirim? Mereka semua terbunuh, saya datang untuk memeriksa pos dan melihatnya di Liyuan. Apakah menurut Anda saya harus kembali memanggil saudara-saudara atau apa yang harus saya lakukan? Tai Han mengepalkan tangannya, matanya penuh amarah. Ji Fei sudah tenang. Kamu segera mengevakuasi markas pelatihan. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Kakak Ji, maafkan aku. Jangan minta maaf, tidak ada yang tersisa saat kamu mati. Jika kamu ingin hidup dengan baik, berlatihlah keras untukku. Patah, Ji Fei segera menutup telepon, memikirkan 4 orang yang dipotong sekaligus. Itu seperti sepotong daging dipotong dari tubuhnya. Pria tangguh di seberang sana meneteskan air mata, menghentakkan kakinya, dan segera pergi. Ji Fei buru-buru berpakaian, tapi Li Ruoxi sudah terkejut, ada apa? Rumah kesejahteraan anak-anak telah dibajak, bab 173, apakah Anda yakin ingin menangkap saya? Apa? Li Ruoxi langsung melompat ke tanah dan melepas gaun tidurnya di depan Ji Fei. Dia tidak peduli bahwa hanya mengenakan celana dalam akan memperlihatkan pakaiannya, dan mulai berpakaian. Ji Fei sedang tidak mood untuk memikirkan hal ini. Matanya begitu dingin hingga hampir membeku. Sepertinya dia terlalu baik kepada masyarakat Tianmen dan benar-benar memberi mereka kesempatan berulang kali. Kemarahan sudah muncul. Kedua orang itu turun ke bawah lalu berkendara dengan panik menuju panti asuhan di zona pengembangan. Saat ini, kota Ninghai sedang dalam keadaan kacau. Pembajakan lembaga-lembaga seperti panti asuhan telah membuat banyak orang merasa malu dan marah. Kepala Zhao bahkan sangat marah. Saya harus diberi cara untuk menyelamatkan anak itu tanpa membahayakan. Memikirkan Ji Fei memujinya sebagai pejabat yang baik di restoran Perancis hari ini. Dan sekarang apa yang terjadi di panti asuhan, dia merasa seperti telah ditampar dengan keras di wajahnya. Polisi diberangkatkan, bahkan petugas SWAT pun diberangkatkan. Saat ini, panti asuhan, Lauer dan lainnya juga sedikit bingung. Mereka tidak menyangka polisi akan diberangkatkan secepat itu. Namun polisi juga kebingungan saat ini. Meski lampu menerangi panti asuhan seperti siang hari, namun kondisi di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Dan ada anak-anak di dalamnya. Begitu para penculik marah dan menyerang anak-anak tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kedua mesin berada di jalan buntu. Kakak kedua, beritahu polisi sekarang dan kirim 20 miliar dulu. Suara bos terdengar melalui headset kedua. Bos, apakah Anda ingin uang tunai? Bagaimana saya bisa membawanya? Sial, aku harus transfer uang sekarang. Sekali aku transfer,
bukankah kartunya akan dibekukan? Oke, biarkan mereka mengirim mobil nanti. Sial, polisi datang begitu cepat. Anak kedua mengumpat dengan marah. Saat itu, di samping kendaraan komando polisi, seorang pria berwajah persegi panjang berseragam polisi berdiri di tengah masa. Bagaimana situasinya? Laporkan ke Biro Su, pengepungan telah selesai. Situasi para perampok di dalam saat ini tidak diketahui. Kong Dali, sebagai kapten tim SWAT, apakah laporan ini berguna? Para perampok tidak tahu apa-apa tentang situasinya, jadi mereka hanya mengatakan pengepungan berhasil. Wajah Kong Dali tiba-tiba memerah. Direktur Su, izinkan saya masuk sendiri dan menukar Sandera. Omong kosong, apakah menurutmu pihak lain akan melepaskan Sandera dengan mudah? Jika semudah itu, bagaimana mereka bisa menculik orang-orang lemah ini? Pembuluh darah di dahi Kong Dali menyembul, dan wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kemarahan. Petugas polisi lainnya juga terlihat bingung. Segera hubungi para perampok dan tanyakan kondisi mereka. Ya, Kong Dali berbalik dan berlari. Begitu dia muncul, orang kedua di ruangan itu berbicara. Polisi di luar mendengarkan, dan segera menyiapkan uang tunai 20 miliar dan mobil untuk mengirim kami masuk. Ketika Kong Dali mendengar ini, otaknya tiba-tiba menjadi sesak. Dasar bajingan, 20 miliar, sungguh perampokan. Su Guofeng telah mendengar panggilan tersebut dan segera menghampiri. Kami menyetujui persyaratan Anda, mohon jangan impulsif. Dia ingat dengan jelas instruksi dari wali kota Zhao, dan sebagai direktur, dia juga mengkhawatirkan anak-anak yang sudah cukup menyedihkan dan tidak bisa membiarkan mereka mengalami mimpi buruk lagi. Karena itu, dia langsung menyetujuinya. Persiapkan dalam waktu 1 jam, kalau tidak kita akan membunuh seorang anak setiap menit. Ah, Wu Ho, membantu, tangisan anak-anak langsung terdengar dari dalam. Su Guofeng merasa jantungnya seperti ditusuk dengan keras. Kong Dali marah, Direktur, izinkan saya membawa orang masuk dan membunuh mereka. Bisakah kamu menjaga anak-anak tetap aman? Saya. Kong Dali terdiam. Saat ini, Ji Fei dan Li Ruoxi tiba. Kedua orang itu langsung masuk ke dalam dan langsung dihentikan oleh polisi. Jangan masuk. Ji Fei mengangkat tangannya, mendorong polisi itu menjauh, dan terus berjalan masuk bersama Li Ruoxi. Berhenti, hentikan dia, polisi berteriak dari belakang, segera memperingatkan semua orang. Banyak petugas polisi mengeluarkan pistolnya dan mencoba menghentikan mereka. Su Guofeng dan Kong Dali mendengar teriakan itu dan bergegas kembali. Ketika mereka melihat bahwa Ji Fei maupun Li Ruoxi tidak mengenali mereka, wajah mereka menunjukkan kemarahan. Hal ini menimbulkan masalah. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Su Guofeng langsung bertanya dengan marah. Kong Dali sangat marah. Kemarilah, tangkap mereka untukku. Li Ruoxi melangkah maju dengan cepat. Halo, saya manajer umum grup Li yang baru. Saya sangat akrab dengan dekan lama dan anak-anak di sana. Saya datang ke sini sebagai sukarelawan setiap akhir pekan. Saya datang ke sini dengan tergesa-gesa ketika saya dengar aku diculik. Su Guofeng dan lainnya, yang awalnya marah, sedikit melunak setelah mendengar ini. Situasi di sini rumit. Kamu harus segera keluar. Su Guofeng tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri ketika mendengar tentang hubungan ini. Li Ruoxi bertanya dengan cemas, bagaimana keadaan anak di dalam? Dari mana kamu mendapatkan semua omong kosong ini? Ini urusan polisi kami dan kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, teriak Kong Dali dengan marah. Ji Fei melihat sekilas ke tempat kejadian dan berkata, kalian polisi hanyalah sekelompok pecundang, apa yang bisa kamu selesaikan? Dahi, petugas polisi di tempat kejadian semuanya terdiam, dan kemudian wajah mereka dipenuhi amarah. Apa katamu? Kong Dali mengeluarkan pistolnya dengan marah dan hendak melangkah maju. Kubilang kamu sampah, tahukah kamu ada berapa penculik di sana? Tahukah kamu senjata apa yang dimiliki pihak lain? Apakah kamu punya solusinya? Ji Fei mengajukan serangkaian pertanyaan yang penuh kemarahan, benar-benar membuat kesal semua petugas polisi termasuk Su Guofeng dan Kong Dali. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu, jika kamu tidak berhenti, kami akan segera menangkapmu dan menghukummu sesuai dengan dampak pelaksanaan tugas tersebut. Oh, Ji Fei mencibir, aku salah saat bilang kamu sampah. Demi permintaan maafmu, segera keluar dari sini. Kong Dali mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu masuk. Saat aku bilang kamu sampah, itu penghinaan terhadap sampah. Menyinggung,
Adegan itu terdiam sesaat, dan semua orang memandang Jifei seolah-olah mereka melihat orang gila. Saat Kong Dali hendak mengeluarkan senjatanya, seorang polisi berlari dan menyerahkan 2 lembar kertas kepada Su Guofeng dan Kong Dali. Kong Dali melihat situasi Jifei dan berkata, "Kamu adalah penjaga keamanan kecil dan menantu dari rumah ke rumah. Kamu sia-sia. Apakah kamu sudah membaca terlalu banyak tentang menantu laki-lakimu sekarang, dan kamu mengira kamu adalah tuan dengan jari emas? Biar ku beritahu, hanya dengan pamer di depan kami bisa membuktikan bahwa kamu bukannya tidak berguna." Patah, kertas di tangannya dilemparkan ke arah Jifei. Bang, Jifei langsung meraihnya di tangannya, lalu berubah menjadi bola kertas, dan akhirnya berubah menjadi debu kertas, melayang di udara. "Apa yang kalian perdebatkan di sini? Bagaimana keadaan para sandera di dalam?" Suara marah wali kota Zhao terdengar dari luar kerumunan. Kerumunan itu bubar. Wali kota Zhao muncul di tempat kejadian bersama sekretarisnya dan 2 pengawalnya. "Laporkan ke kepala kota Zhao, kami sedang mempelajari tindakan pencegahan, dan menantu yang tidak berguna datang ke sini untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas kami. Kalau begitu ledakkan dia, jika tidak berhasil, tangkap dia. Menyelamatkan orang lebih penting dari apapun saat ini. Apakah kamu yakin ingin menangkapku?" Bab 174. Jifei mengambil tindakan. Suara Jifei terdengar pelan, dan ekspresi wali kota Zhao tiba-tiba berubah. Dia menatap Jifei, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kong Dali mengira wali kota Zhao sedang marah dan melambaikan tangannya, "Naik dan tangkap dia, beritahu dia apa artinya menangkapnya." Segera 2 polisi bergegas. Xiao Cui, sekretaris wali kota Zhao, segera berlari dan mendorong kedua polisi itu menjauh. "Hentikan, hentikan." Kedua polisi itu tercengang. Kong Dali menekan apa yang awalnya ingin dia katakan untuk mengejek Jifei. Kelopak mata Su Guofeng bergerak 2 kali. "Wali kota Zhao sudah berjalan cepat. Tuan, bisakah Anda menemukan cara untuk menyelamatkan para sandera di dalam?" Bersikaplah sopan dan penuh perhatian. Li Ruoxi awalnya khawatir Jifei akan benar-benar tertangkap, tetapi sekarang matanya beralih bola-balik antara kepala Zhao dan Jifei, dan dia penuh dengan harapan pada Jifei. Bagaimanapun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Jifei terlalu mengejutkan. Jifei memiliki kesan yang baik terhadap wali kota Zhao, terutama ketika dia mendengar dia berkata bahwa menyelamatkan orang lebih penting dari apapun. Dia kembali yakin. "Saya bisa menyimpannya. Tapi saya membutuhkan 2 asisten yang cocok, dan semua orang di lokasi ini akan mematuhi perintah saya." Kong Dali langsung marah. "Wah, apa kamu sudah gila, menurutmu?" "Oke." Wali kota Zhao langsung menyela omelan marah Kong Dali. "Kepala kota Zhao, bagaimana jika terjadi kesalahan?" Su Guofeng bertanya dengan cemas karena dia tidak tahu mengapa kepala kota Zhao mempercayai Jifei. "Masalah apapun adalah kesalahan saya. Masalah Zhao Yuntian." Wali kota Zhao berkata dengan tegas dan segera mengambil keputusan. "Kepala Zhao, kamu harus tenang. Ini bukan lelucon." Salah satu dari 2 pengawal yang dia bawa dengan cepat berbicara untuk mencegahnya. "Tenang, kamu pikir aku bercanda?" Keduanya tercengang. Zhao Jie pingsan karena pukulan Jemba. Pria ini sedang duduk di kursi dan dengan paksa menarik lengan kanan Jemba dan yang lainnya tanpa melawan. "Apakah Anda memiliki kemampuan ini?" Mendesis, semua orang di tempat kejadian tersentak dan punggung mereka mati rasa. Apalagi kedua pengawalnya, mengingat Zhao Jie masih belum sadarkan diri, terlihat pukulan lawannya cukup berat. Kini, pria di depannya bisa dengan mudah menghancurkan 2 orang. Tetapi, kepala Zhao, kemampuan pribadinya berbeda dari penyelamatan semacam ini. Situasi para penculik di depan kita tidak jelas sama sekali. Kepala Zhao, singkirkan semua polisi dari tempat kejadian dan minta kalian berdua menjadi wakil saya. Kami akan mulai mengambil tindakan dalam 5 menit. "Wah, kamu terlalu sombong." Pengawal lain yang tidak berbicara dengan marah berteriak. "Zhao Hu, diam!" Wali kota Zhao langsung berteriak. Beralih untuk melihat Direktur Su Guofeng, perintah mundur. Kepala Zhao, Su Guofeng, Kong Dali dan yang lainnya berteriak bersamaan dengan ekspresi mereka yang berubah drastis. "Saya percaya pria ini." Wali kota Zhao memandang Jifei, matanya penuh penegasan. "Jangan khawatir, Wali kota Zhao, saya, Jifei, tidak akan mengecewakanmu."
Balas bantuan sebagai balasannya, beralih untuk melihat Zhao Hu dan dua lainnya. Zhao Hu, kamu punya pistol kiri. Bidik ke atas pohon willow di sebelah kanan, ada senapan sniper di sana. Saya akan masuk dan menarik senjata lawan. Saat dia merindukanku, tembak dan musnahkan mereka. Zhao Hu tertegun dan melihat tangan kirinya. Ia memang pandai menggunakan pistol tangan kirinya. Namun biasanya ia menggunakan tangan kanannya. Tanpa diduga, Ji Fei bisa melihatnya sekilas, dan tidak hanya terkejut. Pengawal lainnya sama terkejutnya dan menatap Ji Fei yang kebetulan melihatnya dan berkata, kamu akan menembak pada sudut 30 derajat antara dinding halaman di sebelah kanan dan rumah. Ada senapan sniper di sana. Pengawal itu tertegun, nama saya Zhao Hua, apakah Anda yakin? Ji Fei mengangguk, lalu apa yang kita lakukan? Kong Dali bertanya dengan cemas. Ji Fei melihatnya sekilas dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan pecundang sepertimu selain makan? Mata Kong Dali membelalak karena marah, gigi atas dan bawahnya terkatup rapat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kepala Zhao, apa yang kita lakukan? Su Guofeng juga merasa tidak puas, tetapi dia memilih untuk bertanya kepada kepala Zhao. Wali kota Zhao memandang Ji Fei, Tuan Ji, apa yang bisa mereka lakukan? Mundur, pantau panggilan telepon mereka dan sebarkan jaringan di kota Ninghai untuk menangkap semuanya. Ini, polisi di tempat kejadian semuanya tercengang. Su Guofeng masih ingin berbicara, tetapi wali kota Zhao melambaikan tangannya, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Ji Fei. Mengapa? Kong Dali menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik dan pergi dengan marah. Su Guofeng memandang seorang polisi dan berkata, berteriaklah kepada pihak lain, ayo kumpulkan uang, untuk menunjukkan ketulusan kami akan mengambil inisiatif untuk mundur dari pengepungan. Ji Fei sangat puas dengan pengaturan Su Guofeng dan merupakan sutradara yang berkualitas. Segera, teriakan terdengar, saudara kedua dan orang lain di dalam merasa lega ketika mereka mendengar bahwa polisi telah mengambil inisiatif untuk mundur dan bersiap untuk mengumpulkan uang. Kakak kedua, kita harus tetap waspada untuk mencegah pihak lain dengan sengaja melemahkan mood kita. Pengingat bos segera datang dari headset. Oke bos, meskipun anak kedua mengatakan ini, hatinya sudah tenang. Matanya menyapu sekelompok anak-anak, mereka semua mengenakan pakaian biasa dan umumnya kurus. Anak kedua melihat si gemuk kecil itu lucu, maka dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Gemuk kecil, apakah kamu sudah makan semua makanan enak di panti asuhan anak-anak? Meskipun Xiao Pang takut, dia mengagumi Ji Fei karena dia melihat Ji Fei melawan gangster dengan kejam dan menghukum pengemudinya terakhir kali, jadi dia bertindak sangat berani. Nak, jangan lihat betapa bahagianya kamu sekarang, berhati-hatilah dalam membuat daftar di masa depan. Puff, haha. Anak kedua dan keempat anteknya tertawa terbahak-bahak. Anak ini telah menonton begitu banyak film dan bahkan menghafal dialognya. Patah, anak kedua menamparkan wajah Little Fatty. Meski tidak keras, tetap saja membuat Little Fatty menangis. Tarik daftarnya, ayo, tarik aku daftarnya dan biarkan aku melihatnya. Jangan pukul anak itu, jika ada yang harus kau lakukan, lakukan saja padaku, Dekan Zhou memohon dengan keras. Patah, anak kedua mengangkat tangannya dan menamparkan Dekan Zhou, dasar bodoh, kenapa kamu memanggilku seperti itu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu masih mengadopsi seorang anak. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Din Zhou menahan rasa sakitnya, tapi tetap memaksakan senyuman. Semuanya, karena kalian tahu kami tidak kompeten. Ayo pergi. Patah, melepaskanmu, itu pemikiran yang indah. Anak kedua dan yang lainnya benar-benar santai di dalam, dan mengangkat tangan mereka untuk memukul anak itu dan Dekan Zhou. Anak-anak ingin menangis, tetapi mereka mendengar bahwa mereka akan dibunuh jika menangis, jadi mereka tidak berani menangis. 5 menit lagi, aksi. Setelah Ji Fei selesai berbicara dalam kegelapan di luar, tubuhnya meluncur dan bergegas ke halaman seperti anak panah dari tali. Ketika kepala kota Zhao dan orang lain yang telah mundur jauh melihat pemandangan ini, mulut mereka begitu besar hingga hampir membuat mata mereka melotot karena terkejut. Bahkan Li Ruoxi, yang menyaksikan Ji Fei membunuh si pembunuh malam ini, sepertinya berada dalam mimpi. Zhao Hu dan Zhao Hua sama-sama tercengang, bang-bang.
Suara peluru yang menghantam tanah datang dari belakang Jifei, dan barulah mereka berdua bereaksi. Puff, senjata yang dilengkapi peredam ditembakkan pada saat bersamaan. Mereka tidak melihat siapapun dan hanya menembak ke arah yang dikatakan Jifei. Kong Dali mendengus dingin dari jauh. Saya tidak percaya orang yang berpura-pura ini. Kami bahkan tidak tahu di mana pihak lain bersembunyi, dan dia sebenarnya. Berdebar, terdengar dua suara tubuh jatuh ke tanah. Adegan itu sunyi, ini hanyalah dewa. Berpikir lagi bahwa Jifei baru saja menghindari senapan sniper. Jika mereka ada di sana, mereka akan menjadi mayat. Ledakan, Jifei telah menerobos masuk. Sial, dasar bodoh, aku akan menghajarmu sampai mati. Kata-kata selanjutnya tidak diucapkan, dan dia terjatuh sambil memegangi tenggorokannya. Ada sebatang tongkat yang digosok di atasnya. Saat 4 orang lainnya hendak mengangkat busur mereka, tubuh Jifei tiba seperti angin puyuh. Bang 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 bang, 4 pukulan berturut-turut, semuanya pingsan di tempat. Wow, anak itu menjerit keras dan kemudian melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Bab 175 Saudara Chen sangat licik. Jifei merasa sangat sedih saat melihat wajah Din Zhou yang merah dan bengkak. Mendengar identitasnya dan memikirkan doanya kepadanya, saya merasa lebih dekat dengannya. Baiklah anak-anak, ayo keluar dulu, Dekan Zhou terluka. Saudara Jifei harus menyembuhkan Dekan Zhou. Tanpa dia, kita tidak akan punya rumah. Wow, anak-anak langsung menangis. Polisi di luar telah kembali dan mendengar anak itu menangis. Kong Dali tiba-tiba menjadi cemas. Mungkinkah ada yang meninggal? Aku seharusnya tidak mempercayai anak ini. Li Ruoxi mengerutkan kening. Wajahnya tidak senang, dan dia mempercepat langkahnya dengan cemas. Jika aku tidak mempercayai Jifei, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kepala kota Zhao tidak menyelamatkan mukanya. Wajah Kong Dali menjadi merah. Su Guofeng memelototi Kong Dali dan memarahinya karena bodoh. Kekuatan yang ditunjukkan Jifei barusan cukup mengejutkan. Selain itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Saat ini, Jifei mendukung Dekan Zhou dan berjalan keluar bersama anak-anak. Ketika Li Ruoxi melihat Dekan Zhou, dia berlari dengan cepat dan membantunya. Din Zhou, kamu baik-baik saja. Pipi Din Zhou memerah dan bengkak. Tapi dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, terima kasih kepada Jifei. Saudara Jifei adalah pahlawan yang hebat. Ketika saya besar nanti, saya ingin belajar dari saudara Jifei, kata Xiao Pang sambil melambaikan tinjunya yang gemuk. Haha, seketika terdengar gelak tawa. Wali kota Zhao berjalan cepat dan berkata, Dekan Zhou, saya telah membuat Anda menderita. Wali kota Zhao melihat pipi Dekan Zhou merah dan bengkak, dengan permintaan maaf di wajahnya. Tidak apa-apa, selama anak itu baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Wali kota Zhao berinisiatif menghubungi Jifei. Jifei, kamu baik-baik saja. Jifei tidak mengulurkan tangan, tapi tersenyum dan berkata, terima kasih telah mempercayaiku. Matanya menyapu wajah Kong Dali. Kong Dali juga seorang pria berwajah merah, tapi dia cukup berani untuk mengambil tindakan. Dia berjalan mendekat dan menatap Jifei. Saya sangat mengagumi Anda. Saya minta maaf atas keraguan saya. Jifei mendengus. Minta maaf. Kong Dali tercengang saat mendengar nada suara Jifei. Dia berinisiatif untuk meminta maaf. Jadi apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa gunanya meminta maaf? Sekarang mari kita tangkap orang, sampah. Kong Dali dan yang lainnya terlihat jelek. Tetapi ketika mereka memikirkan penampilan mereka sendiri, tidak ada yang berani kehilangan kesabaran. Ayo pergi. Segera selidiki, Su Guofeng menyapa dan membawa orang-orang pergi dengan cepat. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Jifei memasang alat pendengar mini di tubuh Kong Dali. Hal ini dilakukannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan perhatian Kong Dali dengan meneriakinya dengan marah. Wali kota Zhao segera mengatur agar anak tersebut, Direktur Zhou dan lainnya dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jifei meminta Li Ruoxi untuk menemaninya, dan dia pergi sendirian. Semua orang melihat punggung Jifei dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi semua orang bisa merasakan aura pembunuh darinya. Di dalam mobil, Jifei menelepon ponsel Phoenix. Apakah kamu sudah menangkap Jin Lingbin? Feng Huang saat ini berada di klub malam di ibu kota provinsi, dan Jin Lingbin menari dengan liar bersama sekelompok pria dan wanita di tengah panggung. Tidak ada yang peduli.
Banyak uang, datang langsung ke bar pertemuan malam ini dan nantikan pertemuan malam yang indah. Aku akan segera melakukannya. Dia tidak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Dia tahu bahwa Ji-Fei pasti punya alasan untuk bertanya. Ji-Fei sudah menutup telepon dan bergegas ke Ninghai Scenic Villa tempat Kong Dali dan yang lainnya pergi. Hal ini diketahui melalui bak tubuh Kong Dali. Di sisi lain, sinyal sibuk datang dari ponsel Phoenix. Berdiri, mengenakan rok mini hitam, stocking hitam, dan stiletto, dia tampak seperti seorang penyihir wanita hitam. Dia tampak lebih mempesona dan provokatif di bar yang terang benderang, dan berjalan langsung ke tengah lantai dansa. Saat ini, Jin Lingbin tampak sedang kepanasan dan sedang menari diiringi seorang wanita dewasa dengan rambut kastanya panjang. Pintu masuk Phoenix seperti permata memasuki matanya. Dia langsung tertarik dan condong ke arah mata Phoenix yang menawan hampir membuatnya menyerah saat itu juga. Sosok yang bergoyang dan tarian burung Phoenix yang penuh gairah, serta pinggang yang menggeliat seperti ular air, membuatnya cepat menjadi gila, mengusirnya seperti anjing yang kepanasan. Wanita dewasa yang sedang merayu Jin Lingbin memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Namun penampilan Phoenix yang genit membuat Jin Lingbin merasa seperti telah kehilangan jiwanya dan sudah menyerah padanya. Phoenix mundur ke tepi lantai dansa, dan Jin Lingbin mengikutinya ke tepi. Feng Huang tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan Jin Lingbin dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Tubuh Phoenix bersandar pada Jin Lingbin, lembut dan tanpa tulang. Jin Lingbin merasa seluruh tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya, dan dia dengan cepat mendukungnya. Cantik, apakah kamu terlalu banyak minum? Aku pusing, bisakah kamu mengirimku keluar? Tentu. Jin Lingbin sangat senang, ini memang pertemuan malam di sebuah bar. Dia membantu Feng Huang keluar dan bertanya, apakah kamu punya mobil? Ditanya lirih, ia sebenarnya ingin memamerkan mobil sport Ferrari barunya. Aku memilikinya. Phoenix berjalan menuju mobil. Jin Lingbin tidak berkata apa-apa, dia ingin menggunakan kontras untuk memamerkan kekayaannya dan menaklukkan hati Phoenix. Hasil yang dilihatnya adalah Maserati, mobil sport yang lebih mewah dari mobilnya, dan ia merasa bingung di dalam. Pria tampan, masuk ke mobil, ketika nada suara Feng Huang berubah, Jin Lingbin tercengang. Apakah kamu tidak ingin menikmati malam musim semi? Hahaha, Jin Lingbin tertawa, ya, tentu saja. Duduk langsung di kursi penumpang, Phoenix menyalakan mobil dan bergegas keluar dari tempat parkir. Cantik, aku tidak menyadari kamu adalah kuda liar. Jin Lingbin menggoda, kamu belum pernah melihat bahwa aku adalah laki-laki yang jahat. Jin Lingbin tertegun sejenak, tiba-tiba merasakan sakit di lehernya, dan jatuh pingsan. Sampah, Phoenix mengumpat dengan marah, menyalakan mobil dan bergegas kembali ke kota Ninghai. Villa pemandangan Ninghai. Saudara Chen, kenapa kamu belum tidur? Huayun bertanya pada Chen Zongcheng, yang sedang duduk dan minum. Chen Zongcheng tidak mengatakan apa-apa. Dia meminum anggur di mulutnya dan menatap Huayun. Aku akan keluar. Jangan panggil aku jika kamu tidak ada urusan. Wajah Huayun berubah. Apakah kamu mencari rubah betina? Chen Zongcheng memelototi Huayun. Aku membayarmu gaji umum di kolam renang hari ini. Wanita apa lagi yang aku butuhkan? Huayun tersipu, bukankah dia terikat padamu? Chen Zongcheng tidak berkata apa-apa lagi. Ketika dia keluar dari villa, seorang pengawal segera datang. Saudara Chen, tinggalkan kota Ninghai. Mengapa? Bos dan anak kedua telah menunggu lebih dari 1 jam dan mereka belum menjawab. Mungkin ini lebih serius daripada buruk. Bagaimana dengan di sini? Bagaimana menurutmu? Chen Zongcheng berjalan menuju mobil dengan wajah gelap. Salah satu pengawal kembali ke villa. Huayun tercengang saat melihat pengawal itu. Mengapa kamu tidak melindungi saudara Chen? Saudara Chen memintaku untuk mengantarmu pergi. Huayun ingin berteriak, tapi belati tajam telah ditusukkan ke dalam hatinya. Wanita jalang, apakah dia layak mendapat perhatian saudara Chen? Setelah pengawal itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saudara Chen keluar dari villa dengan mobil Volkswagen sederhana. Karena sangat biasa, tidak ada yang menyadarinya, dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan mobil polisi yang melaju ke arah mereka. Saudara Chen memejamkan mata, merasakan ketenangan yang tak terhingga di dalam hatinya. Pasang surut selama bertahun-tahun membuatnya sangat waspada. Apalagi saat dia terluka saat keluarga Chen hancur,
Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Sedangkan untuk Huayun, saya hanya bisa menyesali bahwa semuanya adalah takdir. Pengawal yang mengemudikan mobil tanpa sadar melambat dan melangkah ke samping. Diam-diam mengaguminya, saudara Chen benar-benar licik. Namun, mereka tidak melihat BMW Jifei mengikuti mobil polisi. Ketika dia melihat mobil mereka, dia langsung mengerem dan berbalik. Bersambung.